Patungan sama sendiri-sendiri aja bedanya apa? Patungan kan lu 50.000, gue 50.000. Kalau sendiri-sendiri aja? 100.000. Ini makanan gue 100.000. Gue bayar 100.000, makanan gue doang udah. Kalau Kan itu patungan juga? Enggak, bayar sendiri. Misalnya bill kita 100.000. Bill kita misalnya 500.000. Iya. Dibagi 5. Bagi 5. Tapi kalau Itu misalnya- patungan kan? Iya, tapi kalau bayar sendiri-sendiri, gue makanannya 200.000 nih, gue bayar 200.000. Gitu, jadi lu 100.000 sampai 500.000. Kayak gue nggak connect deh. Iya gitu kalau dibagi rata. dibagi. Oh. Kalau sendiri-sendiri tuh lu ngitung sendiri nih minuman lo berapa, makanan lo berapa gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Jadi temenin makanya. Sama aja deh. Oke guys, di episode kali ini Syarafi dan gua akan memainkan permainan besek. Enggak gitu juga sih sebenarnya. Jadi di dalam besek ini ada permasalahan hidup. Nah, permasalahan hidup ini akan dijawab atau kita respon dengan sesuai dengan karakteristik zodiak kita. Oke, Syarafi, lu zodiaknya apa nih? Gue Scorpio. Scorpio. Lu ulang tahunnya kapan sih? Oktober 24. 24 Oktober lo harus ucapin selamat ulang tahun sama Syarafi. Karena dia ulang tahun. Oke, lu cocok Scorpio ya, say. Ya kan, kalau jengking gitu. Oke, kalau gue Baik. kalau gue tuh Aquarius. Kita kan cewek air gitu kan. Emang Aquarius air? Air. Yang timbangan apa timbangan? Timbangan Libra. Oh. Gitu. Mau nanya apa lagi, Nak? Ayo. Makanya gue ikut-ikutan arus, gampang Iya, dibego-begoin. Karena air ya. Iya, ngikut aja sama temen gue Oke. gitu kan. Oke, kita mulai dari Syarafi deh, Gue. yang muda. Kan lu muda juga. Iya, pasti. Jelas. Itu. Pasangan lu ngediemin lu 24 jam. Apa yang lu lakuin? Oke, biasanya seorang Scorpio akan menanggapi gimana tuh? Gue. Iya. Nah, kalau ngediemin 24 jam. Nggak tahu, it depends ya, kayak kena apa yang terjadi gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dia diem, menurut gue akan tanya gitu, ada apa. Tapi sebenarnya menurut gue ada baiknya juga sih, kayak ya give it space aja, kayak lo Bisa me time ya intinya ya lo ya juga ya. bukan me time sih. Tapi lo gak kepikiran kalau diemin 24 jam? Kepikiran. Makanya gue Gak mungkin seorang Scorpio tuh gak mikir. mikir kepikiran. Sebenarnya enggak sih, gue nggak akan ngediemin sih. Intian gue akan bacot gitu sebenarnya sih, kayak Iya. kenapa sih, kenapa gitu. Iya pasti kan. Iya. Kalau perlu nelpon atau kalau tiba-tiba di depan rumahnya dia. Kalau hari itu ada kerjaan gimana? Iya, pasti lu nelpon-nelpon aja jadinya Nah, nggak fokus. iya, Ya kan? Tahu kan gue, lu dukun. Oh dukun. Ini beneran ya, jangan-jangan ya? Lo madam ya? Nah, kalau misalnya lo tadi udah jawab 24 jam lo diemin sama pasangan lo. Kalau gue 24 jam, apa yang gue lakuin? Yang pertama, gue jalan-jalan sama temen-temen gue tidur, gue cuma nanya kalau udah selesai marahnya atau diemnya hubungin gue. Udah kelar. Yakin? Iya. Terus kalau ada temen lo yang menyuruh lo untuk hubungin gimana? Kan lo mengikuti arus katanya. Enggak, gue gak punya temen, makanya gak dibilangin gue. Jadi hidup gue sendiri gue aja. Terus lo mengikuti arus apa dong? Ya nggak ada, jadi sebenarnya tuh kalau misalnya pasangan lo mendiamkan lo 24 jam itu, gue pernah, jadi ya udah gue tidur, gue kagak mau megang handphone, jadi bodo amat tunggu dia nelfon gue gitu. Tuh Aquarius tuh. Malah batu gitu. Baik. Oke. Cus, gue yang ambil sekarang. Kebalik.
Mana nih tulisannya, Say? Ya Allah, jadul banget bercandanya. Nih, misalnya ada orang yang ghosting lo kan gimana nyari orang itu dan minta kepastian atau cari lagi yang lain dan masing-masing balik? Kalau gue cari lagi yang lain, selesai kelar nggak ribet hidup gue. Kalau lo? Saya juga sama sih. Apa? Iya, menurut gue ya kalau misalnya lo tidak mau ya itu ruginya lo aja. Iya kan, secara kan dia sekarang banyak banget nih yang di umuran lo nih yang suka ghostingin. Menurut lo kenapa sih? Emang cuma umuran gue doang yang ghosting? Enggak. Enggak ya? Kan kita sama umurnya gimana sih? Iya lupa. Terus nggak ada di skrip. Iya. Kenapa nggak suka kali ya emang ya? Iya menurut gue kayak hubungan tuh jangan dipaksain sih. Kalau emang kayak salah satunya kayak ya menurut gue tuh hubungan tuh dua arah gitu loh. Jadi kayak yang kerja tuh mesti dua. Kalau cuman lo doang yang ngejar-ngejar menurut gue ya ngapain? Kalau lagi gitu namanya agresif. Coba ambil. Baik. Orang yang berusaha menjatuhkan lo, apa yang akan lo lakukan? Beberapa tahun ini gue kayak belajar untuk kayak just do what I do gitu ya. Gue lakuin apa yang gue lakuin aja. Kayak terserah aja yang lain ngapain gitu loh maksud gue. Oh, tapi lo yang tutup mata gitu gak sih? Ini ada orang yang kayaknya ada yang hack lo atau yang gimana gitu? Karena menurut gue sih kayak kita gue sih ngerasanya semakin kesini dan semakin bertambahnya umur gue dan berjalan karir gue mesti belajar untuk kayak gitu sih. Iya. Karena basically hidup itu menurut gue is a race sih. Memang kita akan selalu ada yang kita kejar. Kadang-kadang kita ngejar sesuatu yang sama orang lain, which is normal aja sih sebenarnya. But gue yakin sih selama niat gue baik dan nggak berusaha untuk merugikan siapa-siapa, menurut gue hidup gue akan baik-baik aja gitu loh. Jadi kayak gue melakukan apa yang gue lakuin aja, terserah aja orang mau ngapain gitu. Oke, kalau yang untuk yang tadi ketika ada orang yang menjatuhkan lo, versi gue adalah sama kayak lo. Jadi kayak ya udah bodo amat, lo ini yang nggak suka sama gue gitu kan. Iya, which is kan gue kan nggak, kita kan tidak memulai masalah apa-apa. Iya, kan? Gue nggak nyari masalah, gue malos, jangan ditahan, jangan ditahan. Ada nggak sih ditahan-tahan, please? Mau cerita nggak gue tahan. Oke. Gue banyak ya permasalahan hidup ini. Oke, jika ada yang bilang gaya fashion lo alay, apa yang akan lo lakukan? Jika ada yang bilang itu kan. Sebel banget sama ini orang dan kalau udah so cantik gini. Lanjut. Merdu banget suaranya ya, kayak masa depan. Lupa nih, kalau ada yang bilang alay. Sejauh ini orang selalu bilang gaya gue keren, sorry. Lo gimana? Kalau ada yang bilang lo alay, sorry, gue keren banget. Jika ada yang bilang gaya fashion lo alay, apa yang akan lo lakukan? Menurut gue sih pasti ada aja yang nggak suka sama apa yang kita pakai. Tapi menurut gue sih selama apa yang kita pakai, menurut gue apa yang gue pakai tuh mendeskripsikan gue gitu loh. Jadi kayak selama gue bisa make sure kalau gue tuh nggak mengada-ngada dan tidak memakai apa yang bukan mendeskripsikan diri gue, ya gue sih cuek aja. Ya benar sih, tapi sejauh ini gue nggak pernah dibilang alay. Baik, lo emang keren banget soalnya. Gue? Iya, lo. Ada orang yang melontarkan kata-kata benci ke lo, apa yang akan lo lakukan? Sama kayak tadi sih menurut gue kayak Tapi lo pernah nggak dikirim DM gitu, jelek banget musik lo gitu? oh sering, bukan sering, maksudnya ada lah, maksudnya menurut gue sih up until a certain point pastinya menurut gue banyak akan orang yang ragu sama atau mungkin iri dengan apa yang kita lakuin menurut gue. Dan ya sebenarnya ya memang hidup itu akan selalu seperti itu sih, jadi ya cuek aja sih sebenarnya. Dan menurut gue ya gue as a person gue selalu berusaha untuk melakukan hal yang baik, jadi kayak
cuek aja kalau ada. Itu kalau ada yang ngatain lo ya kan? Kalau ada yang ngatain gue, makin gue panas-panas. Anak-anak kan suka cari gara-gara. Bagus. Jadi kalau misalnya dia semakin benci gue di dalam hal itu, ya gue semakin gue gitu. Udah bagus kan, ketahuan gitu. Sekalian lu nggak follow gue, sekalian lu nggak ikutin kehidupan gue gitu kan. Keren. Gak toxic hidup gue. I wish gue bisa kayak gitu sih. Gue lebih kayak gue cuek aja gitu. Terus kayak gue catat gitu. Ternyata lo gini gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada yang nggak suka sama gue, makin gue tambah-tambahin biar dia pergi aja sekalian gitu, say. Bagus, gue akan judes. Jika lo punya teman yang susah banget buat diajak patungan pas nongkrong, gimana? Kalau misalnya dia punya patungan pas nongkrong, kayaknya nggak usah diajak nongkrong Iya deh. sih. Iya sih. Gimana ya? Iya Pertama mungkin dibayarin, oke, kita hibah. Kedua kepaksa. Emang hibah hitungannya? Enggak, ya maksudnya ya kalau Hibah Enggak, apa iba? Hibah tuh kayak kasihan gitu. Kan lu lagi nongkrong di kafe, gimana cara iba? Iya juga sih, tapi pertama-tama gue mungkin orangnya tuh gampang kasihan. Jadi kalau misalnya gue ngeliat nih, saya lu nggak punya duit nih, yaudah deh. Tapi kita lagi makan di tempat iya, bagus kan nih. kasihan dia nggak, misalnya nanti kasihan malu sama temen-temennya yang lain kan segengan gitu. Jadi gue kadang tuh suka backup dulu, tapi sekali, 2 kali, 3 kali gue tidak gitu. Lebih baik lu nggak usah nongkrong saya gitu. Jadi gue tuh kalau sama temen-temen gue, kalau ngajak nongkrong tuh lebih ke lu punya duit nggak? Kalau punya duit ayo kita nongkrong, kalau nggak punya ya udah kita di rumah aja gitu. Lu? Iya sih, menurut gue kalau misalnya tidak satu frekuensi ya jangan dipaksakan. Halus banget. Kan Iya satu dong. frekuensi. Bilang aja mau jadi temenin ya. Iya dong, maksudnya kan karena kan kita menurut gue kita spend time sama-sama, orang kita nongkrong gitu ya jangan sampai nyusahin satu sama lain sih gitu loh. Tapi lu sering patungan gak sih sama temen-temen lu? Gue penasaran deh. Sering Sering ya? ah. Oh iya. Karena Jadi normal ya? karena menurut gue bukan apa ya, gue memang bukan orang yang kayak tipikalnya easy gitu loh, maksudnya. Iya. Karena dia yang tongkrongannya fancy gitu kan, jadinya Iya. gimana gitu, nggak mau Iya. patungan, sendiri-sendiri aja gitu kan. Patungan sama sendiri-sendiri aja bedanya apa? Patungan kan lu 50.000, gue 50.000. Kalau sendiri-sendiri aja? 100.000, ini makanan gue 100.000, gue bayar 100.000, makanan gue doang udah. Kalau Kan itu patungan juga? Enggak, bayar sendiri. Misalnya bill kita 100.000, Bill kita misalnya 500.000, Iya. dibagi 5. bagi 5. Tapi kalau Itu misalnya- patungan kan? Iya, tapi kalau bayar sendiri-sendiri, gue makanannya 200.000 nih, gue bayar 200.000. Gitu, jadi lu 100.000 sampai 500.000. Kayak gue nggak connect deh. Iya gitu kalau Patungan tuh dibagi rata. dibagi. Oh. Kalau sendiri-sendiri tuh lu ngitung sendiri nih, minuman lo berapa, makanan lo berapa gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Jadi temenin makanya. Sama aja deh. Sama aja. Kan tahu nih sama lu anak muda. Sama aja. Kehidupan tuh keras, ya Sama nggak sih om, ya kan tuh. Nih lu, nape gue telamitan? Ya ampun. Baik. Gebetan lo nyuruh jemput lo dengan jarak yang jauh. Lo jemput apa nanti aja ketemunya? Gue depend sih situasinya kayak apa. Menurut gue situasi-situasi ini harusnya bisa merefleksikan gebetan lo itu tipe orangnya seperti apa. Cocok, bener. Jadi kalau dia memaksakan, lu udah tahu nih, berarti dia orangnya pemaksa. Gini ya gitu kan? loh. Kayaknya dia di treatment gitu kan. Iya, karena menurut gue kayak dalam hubungan kayak gue bilang tadi harusnya ada 2 orang yang kerja, dan menurut gue in a relationship kayak nggak ada yang absolut, kebayang nggak lo? Kayak nggak ada yang harusnya tuh gini gitu loh, nggak ada sih Nggak menurut gue. harusnya cewek di treatment mulu kan. Nggak, misalnya harusnya gue jemput lo. Menurut gue nggak ada kata harus gitu loh. Jadi kayak gue bisa jemput lo, gue bisa ketemu lo bisa jemput gue sekali-sekali. Jadi kayak menurut gue nothing is titik gitu loh menurut gue. Selalu bisa dikondisikan tergantung dengan situasinya. Because kayak menurut gue hidup kan susah ya gitu, dan nggak bisa lo pastiin bisa kayak gini terus gitu loh maksudnya. Hati-hati ya Mas Scorpio. Tuh tegas ya kan. Kalau Aquarius tuh mandiri, jadi bener-bener sendiri. Jadi gue
bukan tipe yang menyulitkan pacar gue atau siapapun, jadi selagi gue bisa pakai Gojek ya Gojek, kayak jalan sendiri kecuali gue nggak bisa berjalan. Ya, jadi tapi kalau ini pertanyaan gimana? Jadi kalau gebetan Karena lu gue cewek ya, say. gebetan lu nyuruh lu jemput lo, Gak mungkin karena gue cewek, jadi itu pertanyaannya buat lo. kok gitu? Kok gitu? Sorry. Gak nanti, coba. Iya kan tuh. Kalau misalnya cowok lu nyuruh lu jemput jauh, Bisa-bisanya itu cowok nyuruh gue jemput. ceritanya butuh, ceritanya cowok lu membutuhkan lo buat jemput. Tapi gue pernah sih. Jujur gitu. Iya gue jemput. Iya gue jemput, sumpah. Bohong jadinya gue. Ya Baik udah dong deh. lo, baik dong. Ih, gue baik. Lebih ke bucin sih gue. Jangan ditiru. Baik. Kalau barang yang lo pakai ketahuan KW, apa yang lo lakuin? Kan lo dulu yang jawab. Gue. Barang gue KW semua. Ini kayak udah biasa. Gila, epic banget gue. Aduh, oke. Kalau bareng gua ketahuan KW, gue cuek aja sih. Ya gue cuek aja sih. Gila, lu ganteng. Gue nih. Dibully. Dikata-katain. Emang bisa ya bareng kelihatan KW? Ada. Saya tuh pakai merek sepatu KW, baju lo KW gitu, tas lo KW gitu. Jangan yang bermerek dong KW-nya cuy. Yang mana? Yang polos aja. Yang dikasih tahu lo. Sebuah petua hidup dari Serapi nih kan. Coba tolong didengar baik-baik. Jadi gimana? Ya jangan yang ada logonya yang KW-nya. Oh gitu. Emang gua sih- ada ya? Ada. Ya ada lah, dia sering nongkrong sama gue nih, beli sayur. Oke, Oke. jadi kita udah Udah habis. selesai. Nih, udah kosong ya. Oke guys, jadi tadi selesai gimana seorang Syarafi yang Scorpio dan gue yang Aquarius menjawab tadi, merespons sih lebih tepatnya permasalahan hidup yang ada di dalam besek ini, ya kan? Semoga besek ini nggak akan muncul lagi besok-besok ketika ada bintang tamu, ya kan? Capek, lelah ya? Banyak banget Lelah. permasalahan hidup gitu kan. Secara gue udah jadi beban keluarga ya kan, ada lagi permasalahan hidup gitu kan. Gitu. Tapi Sherby gimana? Lo menanggapi semua ini termasuk dalam kehidupan lo nggak? Termasuk banget termasuk Dan banget. menjadi ide-ide lagu lo ya akhirnya? Kalau yang patungan tadi enggak sih kayaknya. Nggak akan ada lagu yang you patungan. nggak ada. Patungan. Jadi kayak you patungan ya. You patungan. Oke, thank you banget loh nih Syarafi nih, udah akhirnya kita bisa games bareng, terus kita bisa kulik-kulik lagu baru gitu kan. Seneng banget karena secara personal lu orang yang ramah sekali, terus juga inovatif gue lihat juga, dan pastinya akan ada karya lo nanti cemerlang suatu hari nanti. Amin amin amin. Oke. Gue Feby dan Gue Syarafi. jangan lupa terus tonton Kuya Official dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Oke, bye. Subscribe. Comment, like, and share. Oh. Bukan subscribe. Enggak. Comment, like, and share. Enggak. Udah. Udah nih.